Seri pelajaran ke-6, judulnya Alkitab dan Apokrifa. Jadi, kita telah mempelajari seri pelajaran cari kebenaran, bagaimana kita mengetahui satu hal itu kebenaran dan bukan, dan kemudian bagaimana kita mengetahui Tuhan atau Elohim yang benar dan yang bukan, dan kemudian kita telah mempelajari bagaimana mengetahui hukum dan perintah dari Elohim yang benar dan yang bukan. Nah, di seri pelajaran yang ke-6 ini, kita akan dituntun untuk mengetahui kitab mana yang perlu kita imani dan bagaimana cara kita menguji kitab tersebut, apakah itu suatu kebenaran atau bukan. Dan kemudian, setelah kita tahu bahwa suatu kitab itu adalah kebenaran, maka apa yang perlu kita lakukan dengan kitab tersebut? Inilah seri pelajaran ke-6, Mencari Kebenaran, dengan judul Alkitab dan Apokrifa. Kita perlu membuktikan apa yang kita imani adalah benar. Pendapat yang mengatakan iman tidak bisa dibuktikan adalah pendapat yang kurang tepat. Karena segala sesuatu yang ada di dunia bisa dibuktikan. Lalu bagaimana dengan iman? Bagaimana percaya pada sesuatu yang tidak kelihatan? Apakah tidak bisa dibuktikan? Bisa, tentu saja. Kita akan membuktikannya. 99% pemeluk agama berdasarkan garis keturunan. Mereka adalah orang-orang yang belajar agama yang diwariskan dari orang tuanya. Dan sebagian besar dari mereka meyakini bahwa agama yang diajarkan dari orang tua adalah kebenaran. Jarang yang mempertanyakan tentang iman yang didapat dari orang tuanya. Oleh karena tradisi yang diajarkan bahwa melawan perintah orang tua adalah tabu atau akan mendapat laknat. Menghormati dan mengasihi orang tua itu benar. Dan semua ajaran agama mengajarkannya demikian. Namun untuk iman, itu adalah masalah personal. Tidak ada jasa atau hubungannya dengan orang tua dalam hal keimanan dan urusan masuk surga, melainkan tanggung jawab pribadi masing-masing. Jadi, maksudnya di sini adalah dalam hal iman, orang tua tidak menentukan. Orang tua hanya bertanggung jawab mengajarkan apa yang mereka ketahui. Nah, kita sendirilah yang bertanggung jawab terhadap diri kita. Jadi nggak ada kalau orang tua masuk surga, anak masuk surga. Enggak, orang tua masuk neraka, anak masuk neraka. Jadi masing-masing memiliki tanggung jawab pribadinya masing-masing. Ya, dalam hal memiliki suatu keyakinan. Ya. Iman di sini artinya keyakinan terhadap sesuatu yang tidak kelihatan, terhadap sesuatu kehidupan di dunia yang akan datang. Contoh, Esau dan Yakub adalah anak dari Ishak. Namun dalam Maleakhi 1 ayat 2 dan 3, dan juga dalam Roma 9 ayat 13 disebutkan bahwa Tuhan mengasihi Yakub dan membenci Esau. Jadi jelas, tidak ada hubungan antara orang tua dengan iman dari anaknya. Yakub beriman kepada Yahweh, sedangkan Esau dipengaruhi oleh istri-istrinya yang berasal dari keturunan Kanaan, menyimpang jauh dari jalan Yahweh. Demikian juga dengan Abraham. Bapaknya Terah adalah seorang penyembah berhala, namun Abraham adalah penyembah Yahweh. Maka,
iman harus dicari pembuktiannya. Apakah yang diwariskan itu adalah kebenaran atau bukan? Apakah berdosa menyelidiki kebenaran? Tentu tidak. Kebenaran itu, mau dilihat dari berbagai sudut, tidak akan berubah. Tetap menjadi satu kebenaran. Beda dengan penyesatan, ya. Tentu saja berisiko untuk dicari pembuktiannya karena akan terlihat kepalsuannya. Jadi, mudah kita akan melihat ya, mana sesuatu yang benar, mana sesuatu yang tidak. Penyesatan atau kesesatan, tentu saja itu adalah suatu yang menyimpang. Menyimpang dari sesuatu yang seharusnya benar. Kalau zaman sekarang istilahnya bisa disebut hoax ya, atau berita bohong, berita palsu, berita tidak benar. Jadi kalau kebenaran itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan sumbernya. Dalam hal ini kita berusaha mencari sumber daripada iman, ya, iman yang benar. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, disinilah kita akan mempelajari dan dituntun untuk bagaimana cara untuk mencari kebenaran tersebut. Maksud dan tujuan dari seri pelajaran mencari kebenaran. Seri pelajaran ini hanyalah informasi bagi Anda, siapa saja yang mau mendengarkan. Hanyalah sebagai bahan perbandingan. Apakah apa yang dinyatakan di sini benar atau tidak menurut pendapat Anda masing-masing? Jika Anda rasa tidak benar, tidak usah diikuti. Anda yang membuat keputusan. Tetapi jika Anda rasa dan pikir ada benarnya juga apa yang saya nyatakan di sini, silakan selidiki kebenaran tersebut. Bandingkan dengan 14 pelajaran yang akan kami paparkan setiap minggu, dan Anda pasti akan menemukan kebenaran. Keterangan tambahan ya. Ini penting bagi Anda yang belum mengetahui ya. Di sini saya menggunakan istilah nama Tuhan yaitu Yahweh. Mungkin Anda bertanya-tanya, ini mah penyesatan, siapa itu Yahweh? Nah, disinilah saya akan jelaskan sebagai keterangan tambahannya. Bagi yang belum tahu, silakan buka kamus Alkitab ya, di paling belakang ya. Biasanya setelah kitab Wahyu. Semua Alkitab terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia pasti ada penjelasan tentang hal ini. Dan semua Alkitab ya, berbahasa Inggris maupun bahasa lainnya, Alkitab terjemahan, pasti ada penjelasannya ya. Jadi, bahwa sebenarnya nama Yahweh itu sudah diganti oleh Tuhan huruf besar semua, seperti di sini. Tuhan huruf besar semua ya. Ini adalah salinan dari nama Elohim Israel, yaitu Yahweh. Nah, di sini dikutip dari Keluaran 3 ayat 14. Atau saat Musa menanyakan nama ilah ya, yang berbicara dengan dia, setelah disebutkan namanya. Akulah Yahweh ya, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub. Jadi, ini kebenaran yang sudah tertutupi. Kalau Anda tidak pelajari, Anda mungkin tidak akan tahu, dan seumur hidup Anda tidak akan tahu. Jadi bagi yang belum tahu, silakan buka kamus Alkitab. Di belakang setelah kitab Wahyu, dalam Alkitab bahasa Inggris lainnya juga ada pernyataan seperti itu. Dalam kitab berbahasa Inggris ya, itu tertulis Lord, huruf besar semua. Adalah terjemahan dari Yahweh. Nah, dalam lembaga Alkitab Indonesia, LAI, itu Tuhan, huruf besar semua adalah terjemahan dari personal name, ya, atau nama pribadi ilah semesta alam, yaitu Yahweh. Kalau Tuhan ya hanya satu huruf besar di awal ya, itu diterjemahkan dari Adonai. Sedangkan Tuhan huruf kecil semua itu artinya ilah ya, ilah-ilah atau tuan-tuan yang disembah. Nah, jadi bedakan ini. Ini semua sudah diganti, diterjemahkan ya di semua Alkitab terjemahan. Sedangkan tulisan Allah ini kalau bahasa Inggris God
ya, adalah terjemahan dari gelar yang dipakai oleh Yahweh, yaitu Elohim. Nah, makanya dalam setiap pembicaraan di sini saya akan menggunakan nama Yahweh dan gelarnya Elohim, agar ya para pendengar mengetahui hal ini. Oke, kita masuk ke seri ke-6 ya, mengenai Alkitab dan Apokrifa. Saat ini ada banyak jenis kitab suci. Semua mengklaim bahwa kitab suci yang mereka imanilah kebenaran. Namun, karena isinya berbeda satu dengan lainnya, dan tidak ada yang benar-benar sama, maka bisa dipastikan, dari sekian banyak kitab suci itu, hanya satulah yang benar. Dan untuk membuktikan kebenaran ini, membutuhkan penelitian. Maka, telitilah kitab suci Anda. Apakah sudah benar, layak diimani, ataukah hanya salah satu dari bentuk penyesatan yang dilakukan manusia, bekerja sama dengan bapa segala pendusta, yaitu iblis. Saat ini, mengklaim itu amat mudah. Kemudian membuat satu kitab suci, jiplak sebagian sana-sini, itu juga mudah. Jadi, kita harus bisa meneliti, memilah, dan memilih mana kitab suci yang benar, agar tidak sampai mengimani sesuatu yang ternyata tidak akan membawa iman itu ke kekekalan. Latar belakang daripada seri ke-6 ini. Kebanyakan pemeluk agama tidak mementingkan untuk mempertanyakan apakah kitab suci yang mereka imani itu adalah kitab suci yang dibuat oleh ilah yang hidup dan bukan dibuat oleh manusia. Mereka hanya percaya apa yang diajarkan oleh orang tua mereka adalah kebenaran. Mereka percaya sekali dengan apa yang dikatakan dan diajarkan para pemimpin agama mereka. Beragama yang benar adalah memastikan dengan benar bahwa apa yang kita yakini adalah samawi, ya, hal yang kekal artinya. Benar dan bukan buatan manusia, tetapi benar-benar firman dari ilah yang hidup dan yang maha kuasa, bukan ciptaan atau karangan manusia. Sangat berbahaya beriman kepada sesuatu yang belum jelas. Tetapi faktanya, inilah yang dilakukan 99,99% orang beragama. Inilah kenyataannya, kenyataan yang pahit, bahwa setiap orang meyakini apa yang diturunkan dari orang tua. Mereka benar-benar percaya kepada pemimpin-pemimpin agama mereka bahwa yang diyakini oleh orang tua dan pemimpin agama mereka itu kebenaran. Hati-hati. Banyak sekali ya agama di muka bumi ini saat ini. Semua mengklaim benar. Jadi kita harus mencari ya untuk diri kita sendiri. Yang pertama-tama untuk diri kita sendiri dulu. Setelah kita tahu, mungkin kita bisa mengabarkan kebenaran ini, informasi ini kepada teman-teman kita, saudara kita, orang tua kita. Hanya mengabari, mereka percaya atau tidak percaya, itu adalah urusan dan tanggung jawab mereka dengan Tuhan semesta alam. Kitab suci adalah dasar dari iman setiap pemeluk agama. Mereka biasanya tidak pernah mempertanyakan kebenaran kitab suci yang mereka kenal dari masa kanak-kanak. Ada sebagian agama malah yang melarang mempertanyakan isi kitab sucinya. Menurut saya, ini jelas salah. Karena agama itu pilihan, ya, bukan paksaan. Maka, agama yang melarang kitab sucinya dipertanyakan, wajib dipertanyakan kebenaran agama tersebut. Karena seharusnya, setiap pemeluk agama dibebaskan untuk mempertanyakan dan menyelidiki kebenaran kitab suci yang diimaninya. Apakah buatan manusia atau memang firman dari Yang Maha Kuasa? Ya.
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ada yang namanya demokrasi, ya, kebebasan berpendapat, kebebasan memilih. Demikian juga dalam kehidupan keimanan, harusnya ada demokrasi, ya. Demokrasi memilih untuk apa yang perlu kita imani dan yang tidak kita imani. Kalau dipaksa, ya berarti harus dipertanyakan kenapa dipaksa. Karena kalau kebenaran mau diuji dengan apapun akan timbul sebagai kebenaran. Tapi kalau bukan kebenaran, ya, dengan sepintas lalu aja mungkin sudah terlihat bahwa ini bukan kebenaran. Namun parahnya, para pemeluk agama itu sendiri yang tidak mau atau tidak ada waktu diluangkan untuk menyelidiki kebenaran kitab suci yang diimaninya. Menurut saya, itu adalah kebodohan. Ya, karena sekali lagi, beragama itu pilihan, bukan paksaan. Sehingga, dalam konteks memilih, tentu kita harus mempertimbangkan banyak faktor. Benar-benar mengenali dan memahami isi kitab suci. Mengenal dan memahami penulisnya. Mengenal dan memahami yang maha kuasa yang ditunjukkan oleh kitab suci tersebut. Karena ilah yang disebut dan disembah menurut kitab suci itu berbeda-beda dan jelas tidak sama. Kebanyakan agama mempercayai ilah yang disembah manusia itu satu dan sama. Ini kembali adalah pernyataan dan keyakinan yang bodoh menurut saya. Karena apa? Karena jelas sekali Tuhannya berbeda. Pertama, dari nama sudah berbeda. Kedua, dari karakter. Ketiga, dari aturan, hukum, dan perintahnya, ya, berbeda. Keempat, dalam tata cara penyembahannya. Dan kelima, dari para penulis kitab suci tersebut. Maka, Tuhannya pasti berbeda. Ada Tuhan ciptaan manusia, dan itulah sebagian besar yang disembah, dan hanya ada satu ilah yang benar dan yang hidup. Kita sudah bahas mengenai ini dalam seri pelajaran kita yang ketiga. Jadi, isi kitab suci adalah ajaran dan firman dari ilah yang hidup yang disembah tersebut. Sedangkan bagi ilah yang tidak hidup, maka kitab suci tersebut pastilah karangan manusia. Bukan ilham dari ilahnya, karena ilahnya tidak hidup. Ya, jadi hati-hati di sini. Seri pelajaran ketiga kita sudah melihat bagaimana mencari Tuhan yang benar. Ya. Tuhan yang benar, yang hidup, dan benar-benar yang menciptakan alam semesta. 99,99% Tuhan yang disembah itu tidak hidup. Dan tidak hidup berarti tidak mungkin memberikan ilham. Maka artinya kitab suci yang ada itu adalah kitab suci karangan manusia. Karena bagaimana mungkin ilah yang tidak hidup bisa memberikan ilham kepada penulisnya. Maksud dan tujuan seri ke-6 ini yaitu Alkitab dan Apokrifa. Maksud dan tujuan dari seri pelajaran ke-6 ini adalah kita memastikan bahwa kitab suci yang kita imani ini isinya adalah benar-benar firman ilahi, bukan karangan manusia saja. Memang tulisannya mungkin dari manusia, tapi kalau firman yang benar itu tentu adalah ilham dari Yang Maha Kuasa, ilah yang benar, yang diilhamkan atau disampaikan langsung kepada para penulis kitab tersebut, atau langsung kepada para nabi untuk dicatat dan dibukukan. Maksud penulisan itu tentu saja untuk kepentingan generasi mendatang, agar mereka pun bisa mengenali kebenaran. Walaupun di tengah banyaknya kepalsuan dan penyesatan yang ada. Kita juga perlu mengetahui bagaimana caranya kita memastikan bahwa tulisan tersebut diilhamkan ilah yang benar dan bukan tulisan manusia. Karena kalau hanya berdasar asumsi saja atau kepercayaan turun-temurun,
maka pastilah 99% kita mengimani satu kitab yang salah. Jadi, kita harus bisa membuktikan. Iman yang benar itu adalah berdasarkan pembuktian, bukan berdasarkan asumsi atau ajaran turun-temurun, atau karena satu perkawinan, apalagi karena satu paksaan. Kita bertanggung jawab atas keselamatan jiwa kita sendiri, bukan orang tua atau pemimpin agama ya yang bertanggung jawab terhadap jiwa kita. Jadi, bagi saya, beriman dan beragama itu harus aktif dan proaktif dan tidak bisa pasif, ya, atau hanya tergantung orang lain, hanya tergantung orang tua, atau tergantung pemimpin agama. Ya, kita sendiri yang harus aktif, harus proaktif, ya, menyelidiki kebenaran, menyelidiki kitab yang benar. Namun harus diingat, ya, saya tidak mengajak untuk melawan orang tua. Saya tidak mengajak untuk melawan pemimpin agama. Saya hanya mengajak menyelidiki iman kita dan menyelidiki kitab suci yang menjadi sandaran iman kita. Jika kita berhasil buktikan itu kebenaran, imani itu. Jika tidak, ya tidak apa-apa. Namun hubungan kita dengan orang tua dan pemimpin agama harus tetap harmonis. Namun perlahan-lahan Anda mulai mengajak diskusi soal temuan-temuan Anda ya. Karena hikmat atau pengetahuan itu penting. Baca kitab Amsal pasal 1, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Ya. Ini pelajaran-pelajaran mengenai hikmat. Jadi hikmat itu adalah satu kepintaran yang bukan berdasarkan diri sendiri, melainkan berdasarkan dari Yang Maha Kuasa, ya. Ilah atau Elohim yang hidup. Karena tanpa itu, maka pasti kita tidak akan bisa menemukan kebenaran. Hikmat itu penting dan Mesias juga mengajarkan untuk mendirikan rumah di atas batu bukan pasir. Artinya, pakai hikmat ya untuk menentukan pilihan iman. Juga perumpamaan 5 anak dara yang pintar dan bodoh. Jadi, mari berhikmat dan banyak belajar dan menyelidiki kebenaran. Sekarang kita perlu mempertanyakan, apa itu kitab suci? Kitab suci adalah suatu buku yang dipercaya berisi firman, catatan, dan informasi tentang ilah atau Tuhan yang disembah. Bagi yang tidak mengimaninya, diharapkan turut menghormati orang yang mengimaninya dengan tidak memperlakukan kitab tersebut dengan tidak beretika. Itu etika saling menghormati dan saling menghargai. Dalam meneliti tentang kebenaran suatu kitab suci, kita juga memakai falsafah dan etika ini. Ketika kita dapati satu kitab ternyata bukanlah kitab yang diilhamkan Yang Maha Kuasa, maka kita tetap hargai orang lain yang mengimaninya. Namun, tugas kita juga untuk memberikan informasi tentang kitab yang benar, sesuai hasil penelitian kita. Karena itu juga kewajiban kita untuk memberitakan kebenaran. Ada banyak kitab suci di dunia ini. Hal ini dikarenakan banyak pendapat dan tafsiran tentang kebenaran dan tentang ilah yang disembah. Kitab suci dijadikan sebagai aturan dan tata cara ibadah dan penyembahan terhadap ilah tersebut, serta tata cara hubungan sosial dengan sesama. Pertanyaannya, apakah semua kitab suci itu benar? Mari analisa secara logika. Jika Tuhan yang benar hanya satu, maka pasti ajarannya juga hanya satu. Ternyata, semua ajaran tiap kitab suci itu berbeda satu dengan lainnya. Ilahnya pun berbeda-beda. Mulai perbedaan dari nama ilah, ajarannya, kehendaknya, serta bentuk kehadirannya. Maka kita bisa pastikan bahwa
Tuhan-Tuhan tersebut tidak sama. Semuanya berbeda. Maka, bagaimana cara menentukan kitab suci yang benar? Kitab suci yang benar ya dapat kita tentukan sebagai berikut. 1. Kitab yang lebih dulu ditulis dan bisa dibuktikan. Alasannya adalah yang pertama itu artinya otentik, tidak meniru-niru. Kalau yang kedua dan ketiga dan seterusnya, pasti bisa meniru dan menjiplak konsep yang sudah ada, lalu melakukan sedikit edit atau modifikasi dari tulisan kitab terdahulu. Yang kedua, kitab yang disaksikan minimal oleh 2 orang saksi atau lebih. Karena kalau hanya 1 orang, bisa saja itu karangan dari orang tersebut. Karena tidak ada yang menyaksikan bahwa dia menulis dengan benar. 3. Kitab yang memuliakan satu ilah yang benar, yang hidup, yang maha kuasa, dan ilah yang disaksikan oleh lebih dari 5 manusia dengan zaman yang berbeda. Untuk membuktikan kemahakekalan ilah tersebut. Ya, jadi, apakah ilahnya berada dalam minimal 5 generasi? Karena kalau ilahnya hidup, ya, sampai ratusan tahun pun dia tetap eksis. Tidak hanya pada satu zaman. Keempat, kitab yang bertahan di berbagai zaman dan keadaan dan tidak berubah. Ya, ada banyak kitab-kitab yang mungkin sudah diedit menyesuaikan perubahan zaman. Ya, itu artinya bukan kitab suci yang benar. 5. Kitab yang lengkap, ya, berisi pengajaran, sejarah, cerita, puji-pujian, penyembahan terhadap Yang Maha Kuasa. Karena kalau hanya berisi pengajaran, kesannya jadi karangan lokal. Tapi sejarah yang dicantumkan menunjukkan suatu diari ya atau catatan fakta yang bisa ditelusuri sebagai fakta bagi angkatan berikutnya dan bisa menjadi suatu pelajaran dan nasihat bagi generasi penerusnya. Yang keenam, isinya bisa ditelusuri dan dibuktikan dengan catatan-catatan peninggalan dari zaman tersebut atau dari bukti-bukti arkeologi. Ya. Jadi bukti-bukti catatan yang ada di sekitar tersebut bisa dibuktikan secara arkeologi kebenarannya. Yang ketujuh, ramalan atau nubuatan yang tertulis di dalamnya benar-benar terjadi dan terbukti. Oke, kitab suci adalah pijakan atau dasar dari iman dan keyakinan seseorang. Maka kitab suci harus dapat membuktikan bahwa kitab tersebut dapat dipercaya, dapat menjadi pedoman untuk suatu kebaikan, dapat menemukan catatan sejarah dan cerita yang benar-benar pernah terjadi, dapat membuktikan kemahakuasaan ilah yang disembah, dan berisi nubuatan dan peringatan-peringatan untuk keselamatan. Serta kitab tersebut benar-benar kudus atau membuat yang membacanya termotivasi secara positif dan merasakan hikmat dan kekudusan di dalamnya. Kitab suci harus berbeda dari buku-buku fiksi atau non-fiksi untuk umum. Dan yang jelas, dari sekian ratus bahkan ribuan jenis kitab suci, hanya ada satu kitab suci yang benar, yang terbukti dan memenuhi syarat-syarat yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu kitab suci apakah itu? Kita akan bahas pada pembahasan berikutnya. Lalu bagaimana dengan orang yang sama sekali tidak mempercayai satupun kitab suci? Bagi saya, orang tersebut adalah benar-benar terbawa pada kebohongan teori evolusi, bahwa bumi ini sudah eksis ratusan juta tahun lalu, dan bahwa manusia berevolusi dari benda mati, lalu menjadi makhluk bersel satu, kemudian bersel banyak, menjadi kera, dan akhirnya menjadi manusia. Sanggahan saya, kalau umur bumi ratusan juta tahun lalu,
maka pastinya matahari sudah habis ya. Karena energi matahari selalu berkurang. Kalau matahari dulu bentuknya sangat besar, mungkin kira-kira 1000 kali ukuran sekarang, maka pertanyaannya, pasti tidak ada makhluk hidup di bumi. Karena pasti panasnya bisa 100 kali lipat dari sekarang. Sehingga makhluk hidup akan hangus terbakar ya, seluruh makhluk hidup. Jadi logika aja ya. Matahari itu dia memancarkan energi. Dan karena pancaran itu energinya semakin lama semakin habis. Ya. Mungkin 100 tahun lagi matahari akan semakin kecil. Nah, kalau memang benar kehidupan sudah ada ratusan juta tahun lalu, maka kalau matahari ukurannya seperti sekarang pasti sudah habis. Kalau matahari ukurannya jauh lebih besar ya, 100 kali dari yang sekarang, maka pasti panasnya itu sangat panas. Dan mungkin suhu di bumi ini bisa mencapai 100 derajat Celcius. Pasti nggak ada kehidupan. Jadi sangat mudah membuktikan bahwa teori evolusi itu salah. Hal nonsens kedua adalah bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Ya, karena sudah banyak penelitian membuktikan bahwa benda mati tidak bisa dan tidak pernah akan bisa membentuk makhluk hidup bersel satu sekalipun. Karena jelas benda mati tidak ada potensi untuk hidup. Benda hidup pasti berasal dari makhluk hidup juga. Kalau nenek moyang kita diurutkan terus sampai akhirnya ketemulah manusia pertama, dan manusia pertama pastilah ada yang menciptakan. Karena tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Maka dengan logika sederhana ini, terbuktilah bahwa teori evolusi adalah nonsens. Dan teori penciptaan bisa dibuktikan secara ilmiah. Bahkan, pencipta dan pencetus teori evolusi yaitu Charles Darwin, ya, yang hidup pada tahun 1800-an, saat kematiannya menjelang ajal, dia sendiri menyatakan bahwa teori evolusi itu salah. Dan dia berbalik mengakui yang Maha Kuasa, ya, bahwa manusia adalah ciptaan dari seorang ilah yang hidup. Itu ya Charles Darwin sendiri. Apa fungsi dan kegunaan kitab suci? Ya. Sekarang kita harus tahu. Kalau kita sudah tahu kitab suci mana yang harus kita pilih, sekarang apa sih fungsinya? Kitab suci harusnya adalah penuntun manusia untuk berbuat kebaikan terhadap sesama. Kitab suci mengajak untuk menyembah ilah yang benar dengan cara yang benar. Kitab suci memberi gambaran sekaligus amaran untuk kehidupan yang abadi. Karena pada dasarnya hidup manusia di dunia ini terbatas. Kitab suci menjelaskan asal-usul manusia yang bisa ditelusuri kebenarannya. Kitab suci memberikan amaran dan hukuman untuk perilaku jahat. Kitab suci memberikan ajaran batasan-batasan yang harus dipatuhi umat manusia agar mereka bisa selamat, baik di dunia ini maupun di kehidupan yang akan datang. Mengenai kehidupan yang akan datang, apakah memang harus ada? Tentu. Jika ada ilah yang maha kuasa, maka tentu saja kehidupan kekal itu ada. Karena sudah pasti ilah yang maha kuasa itu adalah kekal. Menguji kitab suci yang benar. Oleh karena ada banyak kitab suci di dunia ini, dan semua menyatakan adalah kebenaran, maka tugas masing-masing manusia secara pribadi untuk mencari mana kitab suci yang benar. Hanya ada satu yang benar. Jadi, supaya tidak salah pilih, maka kita harus melakukan penelitian dan pengujian. Ingat, jangan bergantung kepada orang lain untuk keselamatan kita. Percaya kepada diri sendiri dan percaya kepada kebenaran. Bahwa kalau kita bersungguh-sungguh mencari kebenaran, maka kebenaran itu akan ditunjukkan kepada kita. Karena kalau kita hitung probabilitas, hanya satu kitab suci yang benar dari ratusan yang ada. Maka demikian juga orang yang menemukan kebenaran itu
hanya sekitar 1% saja. Ya. Ini menguji secara teori probabilitas saja. Dan yang 1% itu pun adalah orang yang benar-benar belajar dan berusaha mencari kebenaran. Saya umpamakan seandainya ada seonggok besar batu intan permata yang jumlahnya kira-kira ratusan berserakan di lantai. Dan hanya ada satu batu intan yang asli. Dan tiap manusia dihadapkan pada kenyataan ini. Ya. Masing-masing sama memiliki pilihan satu intan yang asli di antara ratusan intan yang tidak asli. Ya, yang bentuknya sama sekali. Maka apa yang akan kita lakukan? Pertama, tentu belajar untuk mengetahui ciri-ciri intan yang asli. Kita perlu belajar dulu cara mengujinya. Kita perlu belajar memeriksa secara visual. Dan itu butuh waktu dan kesabaran dan kemauan. 99% manusia pasti malas untuk melakukan proses pembelajaran tersebut dan hanya meminta saran kepada orang lain yang juga tidak memiliki keahlian membedakan intan yang asli dan tidak asli. Ya, jadi ini hanya perumpamaan ya, bahwa kehidupan kita ini seperti kita dihadapkan kepada ratusan intan. Bentuknya sama ya. Tapi di antara ratusan intan itu hanya ada satu intan yang asli. Dan kita harus memilih. Inilah gambaran tentang kehidupan beragama saat ini. Kalau kita tidak pilih ya, kita tidak teliti, kita tidak punya pengetahuan, maka pasti pilihan kita adalah intan yang palsu. Karena perbandingannya atau probabilitasnya hanya 1 berbanding ratusan. Ya, kita anggap aja jumlahnya mungkin 500. 1 berbanding 500. Maka pasti 99% manusia akan salah memilih. Maka alangkah malangnya jika kemalasan itu menguasai kita dan bisa dipastikan kita akan memilih dan mengambil intan yang tidak asli. Dari perumpamaan di atas, maka jika diaplikasikan dalam kehidupan nyata, jika kita benar-benar memilih kitab suci yang salah sebagai dasar iman, maka sudah pasti kita tidak akan sampai kepada kebenaran dan tidak akan mengenal kebenaran. Sehingga kita akan berakhir di dunia ini tanpa mendapat kesempatan untuk hidup dalam kekekalan, karena kekekalan itu adalah upah bagi yang mendapat kebenaran dan melakukan petunjuk kebenaran tersebut. Namun, dari 1% yang mendapat kebenaran pun masih ada saringan. Ya. Sehingga hanya yang benar-benar melakukan petunjuk kebenaran itulah yang akan menikmati kehidupan yang kekal. Jadi memang dari sini kita bisa lihat ya, bahwa yang akan mendapat kehidupan kekal itu hanya sedikit. Pertama, yang mendapat petunjuk kebenaran itu hanya 1% ya, dari seluruh umat manusia yang ada di muka bumi saat ini. Dari 1% itu pun disaring lagi. Ya. Itu orang-orang yang benar-benar melakukan petunjuk dari kebenaran tersebut, ya, melakukan dalam kehidupannya, dan mereka-mereka inilah yang akan diselamatkan ya, atau mendapat keselamatan dan mendapat reward kehidupan yang kekal. Ya, jadi 1% kita bagi lagi, ya, sehingga mungkin hanya 0,1%. Itu sangat sedikit. Saya tidak sedang menakut-nakuti atau sedang berkata omong kosong. Karena kalau kita percaya bahwa dunia dan alam semesta ada penciptanya, dan teori evolusi adalah omong kosong, dan tidak bisa dibuktikan, maka kita harus percaya hanya ada satu pencipta. Dan pencipta itu punya maksud dan tujuan dalam menciptakan alam semesta, termasuk manusia. Dan setiap tujuan pasti punya cara dan aturan. Maka disinilah tugas kita untuk mencari Tuhan yang benar,
yang sudah dibahas dalam pelajaran ketiga. Sekarang tugas kita mencari kitab suci, tempat yang Maha Kuasa menuliskan tujuannya dan cara dan aturan untuk bisa bersama-sama dengan Sang Pencipta mencapai tujuan tersebut. Nah, itu ada di kitab suci yang mana? Itulah pertanyaannya. Setelah menemukan kitab suci tersebut, tugas kita adalah melaksanakan cara dan syarat yang tercantum dalam kitab suci tersebut. Jadi, bagaimana cara menguji kitab suci untuk mencari satu kitab suci yang benar tersebut? Yang harus diuji adalah 1. Siapa penulis atau penulis kitab suci tersebut? Bagaimana kehidupan pribadinya? Apakah penuh cinta kasih dan perhatian kepada sesama? Apakah rendah hati atau arogan? Apakah mengasihi dan penuh pengorbanan terhadap ilah yang disembahnya? Jadi harus mengetes juga ya penulisnya. Yang kedua, siapa ilah yang disembah? Bagaimana karakternya? Apakah adil, kasih, dan kudus? Kudus artinya tidak boleh ada pelanggar hukum dan kekotoran yang dia tolerir. Ya. Itu ilah yang kudus. Adil ya berarti tegas ya terhadap hukum dan aturannya. Selain itu dia maha kasih, ya mengasihi, mengampuni orang. Tapi ini adalah gabungan. Ya. Dia tidak karena kasihnya mungkin jadi tidak adil, enggak. Dia tetap maha adil, tapi tetap maha kasih dan maha kudus. Ini 3 sifat ya. Harus bisa dibuktikan dari ilah yang disembah yang terdapat dalam kitab suci tersebut ya, kitab suci yang benar. Ketiga, bagaimana ajarannya? Apakah mengajak untuk mengasihi sesama? Apakah ajarannya adil? Apakah ajarannya konsisten? Bagaimana tata cara penyembahannya? Apakah ajarannya bersifat memaksa atau pilihan? Kemudian yang keempat, bagaimana isi kitab suci tersebut? Apakah banyak perubahan dan revisi? Karena kalau banyak revisi artinya buatan manusia. Yang kelima, apakah isinya terjemahkan ke dalam berbagai bahasa? Kalau hanya satu bahasa, berarti kitab suci tersebut tidak universal, artinya bersifat lokal. Terjemahan hanya acuan sementara. Jika terjadi perdebatan, maka acuan utamanya adalah kitab dalam bahasa aslinya. Kemudian yang keenam, nubuatan-nubuatan atau ramalan-ramalan dalam kitab tersebut benar-benar terjadi. Ya. Yang ketujuh, menceritakan tentang peristiwa penciptaan dunia dan alam semesta dan kisah manusia pertama dan keturunannya dengan jelas dan sistematis. Ya, jadi tadi kita sudah ada penuntun sebelumnya ya, tentang bagaimana melihat kitab suci yang benar di sini. Nah, ini. Ada 7 penuntun juga, dan di sini juga ya, kita kembali ada tuntunan tambahan untuk melihat kitab suci yang benar, menguji kitab suci yang benar. Itulah 7 penuntun untuk menguji kitab suci agar masing-masing kita dapat melakukan pengujian terhadap dasar iman atau kepercayaan kita. Jadi, jika penulisnya berperilaku tidak bermoral dan tidak beretika menurut standar yang berlaku umum, maka bisa dipastikan itu bukanlah kitab suci yang benar. Dan bisa ditambahkan juga jika penulisnya hanya satu, maka kebenaran juga diragukan karena tidak ada saksi pembanding terhadap kebenaran kitab suci tersebut. Ya, di 7 yang hal untuk menguji yang pertama pun kita sudah sebut ya. Minimal 5 generasi. Sehingga itu membuktikan kekekalan daripada ilah ya yang terdapat dalam kitab suci tersebut. Kemudian karakter ilah yang menjadi tokoh sentral dalam kitab suci tersebut. Apakah maha kasih, maha adil, dan maha kudus? Dan bisa menggabungkan ketiga sifat ini ya. Dia bisa kasih tapi juga adil dan juga dia kudus ya.
mengutamakan kekudusannya. Jika salah satu sifat tersebut tidak terdapat dalam diri ilah dalam kitab suci tersebut, maka kitab suci tersebut bukanlah kebenaran. Lalu ajaran kitab suci tersebut apakah mengajak untuk kebaikan dan moral yang tinggi terhadap sesama, adil, dan tidak membeda-bedakan? Jika tidak, kitab suci itu bukanlah kebenaran. Kemudian, jika ada banyak revisi terhadap kitab suci tersebut, jelas sekali kitab tersebut bukanlah buatan manusia, adalah buatan manusia. Lalu soal bahasa dan terjemahan. Kitab suci harusnya menjadi milik universal dan diajarkan kepada semua bangsa, suku, dan kaum. Ya. Kalau hanya tertulis dalam satu bahasa, kitab tersebut tidaklah universal, tapi lokal. Karena di dunia ini banyak sekali bahasa ya. Kalau kita hanya harus mempelajari satu bahasa untuk beriman, maka itu membutuhkan waktu lagi. Ya. Jadi kitab suci itu berarti tidak mendukung untuk universal. Lalu ramalan-ramalan dalam kitab tersebut terbukti. Kalau tidak terbukti, kitab tersebut bukanlah kebenaran. Dan saringan ketujuh adalah sejarah penciptaan diceritakan kronologisnya dengan jelas. Jika tidak ada kronologi penciptaan, maka kitab suci tersebut bisa dianggap sebagai pendukung teori evolusi, bahwa kehidupan ini terjadi dengan sendirinya, bukan karena ada pencipta. Nah, sekarang kita masuk mengenai Alkitab. Alkitab adalah salah satu kitab suci dari ratusan kitab suci yang ada di muka bumi ini. Ada 37 penulis Alkitab versi Protestan dan sekitar 42 versi Katolik. Karena ada tambahan beberapa kitab apokrifa dalam Alkitab versi Katolik. Dan khusus bagi saya, ada tambahan beberapa kitab, yaitu Henokh. Henokh ini merupakan penulis pertama ya, dia adalah keturunan ketujuh dari Adam. Lalu ada kitab Yashar atau kitab orang jujur, ya, kitab Yobel, ya, ini termasuk tulisan Musa, kitab Esdras ya, yaitu dari Imam Ezra ya, tulisan yang ketiga dan keempat. Lalu kitab Baruk. Baruk ini adalah teman Yeremia yang membantu menulis kitab Yeremia. Kemudian ada lagi kitab Kenaikan Musa dan beberapa kitab apokrifa yang termasuk dalam kelompok Deuterokanonika. Jadi ada sekitar tambahan 10 penulis. Maka total penulis Alkitab versi saya sendiri ada sekitar 52 penulis yang terbentang dari tahun 3500 sebelum Masehi sampai abad pertama sesudah Masehi. Jadi bagi saya percaya kitab-kitab Deuterokanonika dan kitab-kitab apokrifa. Ya, dasarnya adalah selama kitab-kitab itu ya tidak bertentangan dengan yang ada di Alkitab, dan selama mereka memuliakan ilah yang saya yakini benar yaitu Yahweh, maka saya anggap kitab itu adalah kitab yang benar. Atau dalam rentang waktu 3.600 tahun. Jadi tulisan-tulisan yang diilhamkan itu rentang waktunya 3.600 tahun. Dari sini saja sudah membuktikan ya siapa Tuhannya itu, yaitu itulah yang kekal, yang abadi, yang tidak berubah selama 3.600 tahun dan tetap eksis. Persamaan dari para penulis ini adalah ilah yang mereka muliakan sama, yaitu Yahweh. Hukumnya tetap sama, 10 hukum. Yang diurapi dan anak Elohim dan anak manusia sama, yaitu Sang Mesias, Yeshua HaMashiach. Itu walaupun dia belum hadir di dunia, itu sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Kenapa saya mempercayai apokrifa, yaitu kitab-kitab yang dipakai para nabi di Alkitab dan rasul-rasul, namun tidak dijadikan kanon oleh Protestan dan Katolik?
Karena satu, segala sesuatu yang memuliakan Yahweh, menganjurkan hukum moral 10 hukum, bagi saya adalah firman Elohim. Saya tidak mempermasalahkan siapa penulis aslinya, karena saya percaya bahwa selama itu tulisan yang memuliakan Yahweh adalah tulisan yang diilhamkan. Yang kedua, zaman dahulu tulisan dan percetakan adalah sesuatu yang belum umum dan sulit dan sangat kecil kemungkinannya manusia mau melakukan sesuatu hanya untuk menipu dengan usaha dan pengorbanan yang sangat besar. Jadi, kalau dianggap tulisan Deuterokanonika itu adalah orang-orang iseng, itu menulis itu zaman itu susah, ya, membutuhkan pengorbanan yang besar. Jadi logikanya ya nggak mungkin lah mereka mau melakukan suatu ngarang itu juga kan susah gitu. Yang ketiga, kalau permasalahannya hanya masalah waktu yang eksak kapan ditulis dan siapa penulis aslinya, sesuai dengan dipermasalahkan para uskup dan bapak gereja abad-abad permulaan ya, itu waktu mereka menyusun kanon Alkitab, maka bagi saya alasannya tidak terlalu alkitabiah. Kalau alasan ajarannya menyimpang, itulah yang terpenting. Tetapi ternyata ajaran dari kitab-kitab yang dikelompokkan Apokripa dan Deuterokanonika tidaklah menyimpang dari ajaran inti dan hukum Yahweh. Maka saya memasukkannya secara personal ke dalam kanon, atau dengan arti kata lain termasuk ke dalam Alkitab. Jadi kita harus tahu dalam sejarah penyusunan kanon ya, atau isi Alkitab yang sekarang, itu dibuat oleh para uskup, ya, pemimpin agama, ya, pada abad ke-3 dan ke-4 Masehi. Itu mereka mempermasalahkan ya, masalah waktu kapan itu ditulis, penulis aslinya. Ya. Kalau diragukan dan terjadi pertentangan antara mereka, itu tidak dimasukkan ke dalam kanon. Jadi dimasukkan ke dalam Alkitab yang sekarang. Itulah sebabnya maka kitab Henok, kitab Yashar, kitab Yobel itu terlempar dan tidak masuk ke dalam kanon. Hanya karena memperdebatkan siapa penulis aslinya dan kemudian kapan itu ditulis. Ya. Tidak melihat ajarannya, itulah bagi saya yang terpenting. Nah, bagi saya makanya kitab-kitab Deuterokanonika dan kitab Apokripa yang tidak dipakai oleh kekristenan, saya yakin itu adalah firman Elohim, ya, tulisan yang diilhamkan, dan bagi saya itu saya masukkan ke dalam kanon, artinya termasuk dalam Alkitab. Sekarang pertanyaannya, apakah Alkitab memenuhi 7 unsur saringan untuk satu kitab suci yang sudah saya paparkan sebelumnya? Itu pertama, penulis Alkitab adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang bermoral dan beretika terpuji, penuh cinta kasih terhadap sesama, rendah hati, dan penuh pengorbanan terhadap ilah yang disembahnya yaitu Yahweh, Elohim yang Maha Kuasa. Yang kedua, ilah yang disembah para penulis Alkitab ini sama, yaitu Yahweh, Elohim yang Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Kasih, dan Maha Kudus. Ketiga, ajaran para penulis Alkitab juga sama, yaitu 10 hukum. Hukum yang adil dan konsisten, tata cara penyembahan kepada Yahweh juga sama, yaitu menghadap Dia dalam keadaan kudus, artinya bersih secara fisik dan non-fisik. Tidak melakukan dosa atau pelanggaran terhadap hukumnya. Ajarannya juga bersifat universal dan pilihan, artinya tidak memaksa. Yang keempat, Alkitab tidak pernah direvisi. Semua tulisan yang ada benar-benar berasal dari tulisan Nabi yang bersangkutan. Bedakan dengan terjemahan ya, yang kemudian direvisi untuk menyesuaikan ejaannya sesuai dengan ejaan terbaru ya dari tata bahasa terjemahan tersebut. Jadi revisi yang dimaksud di sini bukan revisi ejaan, tapi revisi tulisan dari penulis atau nabi tersebut, di mana hal ini tidak terdapat dalam Alkitab terkait revisi.
Jadi Alkitab tidak pernah direvisi. Bedakan kalau revisi dengan Alkitab terjemahannya, itu maksudnya hanya revisi soal tata bahasa. Mungkin ada bahasa-bahasa serapan baru, sehingga Alkitab juga direvisi menjadi terjemahan yang baru. Gitu. Tapi yang aslinya yang nggak pernah revisi. Kelima, Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Bahkan sudah ribuan bahasa saat ini. Sehingga Alkitab tersebut bersifat universal, artinya untuk semua bangsa, suku, golongan dapat dengan mudah mempelajarinya. Karena Alkitab memang dibuat untuk seluruh umat manusia, bukan untuk suatu bangsa saja. Kalau dulu ada bangsa pilihan, artinya keselamatan bukan spesifik untuk bangsa pilihan tersebut, melainkan bangsa pilihan menjadi pemancar terang sehingga bangsa-bangsa lain mengenal Yahweh. Ternyata bangsa Israel sebagai bangsa pilihan bukan memasyurkan Yahweh, tapi malah ikut-ikutan menyembah ilah-ilah bangsa kafir. Sehingga Yahweh menghukum mereka terjajah kepada bangsa-bangsa kafir tersebut. Ya, ini jadi kalau bangsa pilihan yang ada di Alkitab, itu maksudnya bukan hanya mereka yang bakal diselamatkan, tapi maksudnya mereka menjadi orang pilihan, mereka ini yang kemudian memancarkan terang, ya, sehingga orang lain, bangsa lain juga mengenal ilah yang mereka sembah yaitu Yahweh. Yaitu artinya umat pilihan, bangsa pilihan. Sekarang umat-umat pilihan juga ada, dan artinya bukan hanya umat pilihan ini akan diselamatkan, melainkan mereka juga akan memperkenalkan ya ilah yang benar, yang hidup, yang maha kuasa yaitu Yahweh pada orang lain. Ya, jika orang lain tersebut ya mengenal Yahweh lalu kemudian juga mengimaninya dan menyembahnya, maka mereka pun akan diselamatkan. Yang keenam, nubuatan atau ramalan-ramalan penulis Alkitab itu terjadi. Henok meramalkan air bah, lalu kehancuran Sodom dan Gomora, dan kedatangan Mesias. Dan semua itu terjadi. Air bah terjadi 900 kemudian, ya, setelah penulisannya. Sodom dan Gomora dihancurkan Yahweh 1200 tahun kemudian, ya. Dan kedatangan Mesias terjadi 2200 tahun kemudian. Kitab-kitab lainnya beserta ramalan dan amarannya semua digenapi. Dan ini membuktikan Alkitab dengan 50-an penulis di dalamnya adalah kebenaran. Kemudian Alkitab menceritakan tentang kejadian penciptaan dan sejarah manusia pertama dan keturunannya melalui tulisan Musa, ya. Kitab Kejadian, dan juga kitab Yobel serta kitab Yasar. Ya. Semua menceritakan cerita penciptaan dengan jelas. Semua penulis Alkitab lainnya juga merujuk pada tulisan-tulisan tersebut untuk menceritakan asal-usul manusia. Jadi, sangat jelas dan terbukti bahwa Alkitab adalah benar-benar tulisan yang diilhamkan dan merupakan kebenaran yang hakiki dan samawi. Maka, mendasarkan iman kita pada Alkitab adalah suatu hal yang tepat. Permasalahannya adalah soal tafsir Alkitab yang banyak berkembang saat ini, sehingga kebenaran Alkitab menjadi sia-sia bagi yang tafsirnya menyimpang. Kita akan bahas tafsir-tafsir sesat tersebut pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Selain itu, penentuan kanon Alkitab patut dikritik, karena kitab-kitab yang terbukti jelas firman Yahweh dikeluarkan dari kanon. Sehingga di Alkitab sekarang tidak terdapat ya kitab Henok, Yobel, Yasar, Baruk, Esdras, dan sebaliknya. Kitab yang tidak terdapat firman Yahweh seperti kitab Ester dan Kidung Agung. Ya. Menurut saya, kitab Ester dan Kidung Agung ini tidak pantas masuk ke dalam kanon Alkitab. Ester hanya cerita sejarah Yahudi tanpa firman Yahweh. Sedangkan Kidung Agung hanya kitab romantisme Salomo terhadap wanita. Ya, ini yang saya kritik dari Alkitab yang beredar sekarang. Ya. Hanya dua kitab yang menurut saya tidak pantas masuk menjadi kanon, yaitu kitab Ester dan Kidung Agung. Kemudian, Alkitab juga harusnya ditambahkan
kitab Henok, Yobel, Yasar, Baruk, Esdras, ya. Karena ini benar-benar firman Elohim. Satu lagi, kalau ada yang menganggap Alkitab, baik tulisan aslinya maupun terjemahannya adalah sesuatu yang sempurna tanpa kesalahan, maka saya tegaskan itu adalah pendapat yang salah. Kita percaya bahwa Yahweh itu sempurna, firman-Nya sempurna, namun manusia tidaklah sempurna. Ya, catat dan ingat itu. Manusia tidaklah sempurna. Bisa saja terjadi kesalahan. Namun, kesalahan tulis yang ditulis para nabi tidaklah fatal, ya. Karena biar bagaimanapun, mereka dituntun oleh malaikat. Yang perlu diwaspadai adalah kesalahan dari terjemahan. Karena banyak hal pokok dan inti dari iman telah diterjemahkan dengan tidak benar. Seperti yang paling mudah kita lihat itu mengganti nama Yahweh dengan Tuhan, ya, untuk kita berbahasa Indonesia. Atau di bahasa Inggris, Yahweh diganti dengan Lord. Seharusnya ini menjadikan, ya, Yahweh ini menjadi Tuhan lokal. Kalau di Alkitab berbahasa Inggris, Lord. Di Indonesia, bahasa Indonesia jadi Tuhan. Bahasa Rusia mungkin beda lagi, bahasa Perancis beda lagi. Jadi Tuhan-Tuhan lokal. Harusnya tetap sama Yahweh, ya. Baik Alkitab bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Cina, bahasa India. Ini artinya dia Tuhan atas seluruh bumi, bukan Tuhan lokal gitu. Juga tidak memasukkan beberapa kitab apokrifa dan deuterokanonika, maka ini adalah peran iblis untuk mengaburkan kebenaran dan menggantinya dengan kesesatan. Cara menggunakan Alkitab dan apokrifa dengan benar. Agar Alkitabnya atau seluruh isi Alkitab versi Protestan dan Katolik plus apokrifa, itulah yang saya maksud sebagai standar firman Elohim yang benar dan yang saya sebut Alkitab di sini, ya. Tidak disalah tafsirkan yang berakibat iman kita disesatkan dari maksud sebenarnya dari Alkitab, maka kita harus bisa menggunakan Alkitab dengan benar. Cara menggunakan Alkitab dengan benar. 1. Biasakan membaca Alkitab minimal 2 pasal setiap hari, ya, minimal. Lebih banyak, lebih bagus. Tapi, jangan hanya membaca seperti membaca berita, ya. Tapi benar-benar berusaha pahami, ya. Pahami apa yang dibaca itu. Yang kedua, bagi yang belum punya buku-buku apokrifa, maka bisa beli Alkitab versi Katolik, karena sudah ada beberapa apokrifa di situ seperti Yudit, Tobit, Makabe, dan lain-lain. Kemudian bisa search internet dan download kitab Henok, Yasar, Yobel, Esdras, Baruk dari internet. Kalau mau beli juga sudah ada yang jual di internet atau di toko online. Lalu baca juga minimal 2 pasal setiap hari, ya, kitab-kitab apokrifa dan deuterokanonika ini. Yang ketiga, tidak apa-apa belum mengerti secara jelas, yang penting mengetahui informasi yang ada di Alkitab, bukan hanya katanya. Selama ini kan selalu anggota jemaat itu katanya. Tapi belum pernah baca langsung dulu. Yang keempat, setelah itu lakukan penelitian Alkitab sesuai pelajaran yang akan saya sampaikan ke depan. Jadi, setiap informasi kita selidiki, jangan telan mentah-mentah. Itu yang namanya berhikmat. Sama seperti kewaspadaan dalam menghadapi wabah COVID-19. Selalu curiga kepada setiap orang, sehingga menerapkan protokol jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Maka sama juga dengan setiap ajaran yang kita terima. Selidiki dulu dengan benar. Kalau yakin sudah benar, baru imani. Jadi tidak membabi buta dalam beragama dan beriman. Sayangilah jiwa Anda yang hanya satu. Yang kelima, selalu berdoa minta tuntunan Roh Kudus agar diberikan hikmat dan pemahaman agar Anda benar-benar mengerti dan memahami apa yang Anda baca. Tanpa tuntunan Roh Kudus,
Mustahil bagi siapa saja, sekalipun orang yang paling jenius di muka bumi, dapat memahami isi Alkitab. Karena isi Alkitab berbeda dengan ilmu eksak atau ilmu teknologi lainnya, yang bisa dipelajari dengan tuntunan orang lain atau juga sendirian dan bisa menguasainya. Tapi Alkitab adalah usaha mempercayai sesuatu yang tidak terlihat. Amat sangat banyak tafsiran sesat dan amat sangat banyak kitab serupa dengan ajaran yang lebih menarik, tetapi belum tentu kebenaran. Jadi, tidak bisa mempelajari Alkitab dengan akal budi manusia saja. Keenam, sama seperti konsep memahami sesuatu, Alkitab harus dibaca berulang-ulang dengan serius dan dengan doa. Lama-kelamaan, rahasia kebenaran itu akan terungkap dengan sendirinya kepada kita. Maka, jangan pernah lalai dan alpa dalam membaca Alkitab harian. Dari 2 pasal Alkitab plus 2 pasal Apokripa, tingkatkan perlahan-lahan. Sama seperti saya saat ini, sudah hampir setahun saya membaca 9 pasal Alkitab sehari dan 6 pasal Apokripa sehari. Dan saya berusaha konsisten. Sehingga kalaupun ada absen karena sesuatu hal, maka besoknya saya usahakan melipat gandakan bacaan saya. Kemudian yang ketujuh, tulis hal-hal penting dari apa yang Anda baca. Hal ini perlu untuk menjadi catatan untuk Anda analisa lebih lanjut. Ya. Saya sudah lakukan berulang-ulang, sehingga banyak buku-buku catatan. Sekarang karena saya rasa sudah cukup, saya tidak lagi mencatat ya, karena buku catatan saya sudah banyak. Kedelapan, jadikan kebiasaan membaca ini sesuatu hal yang menyenangkan. Hal yang menyenangkan bisa Anda dapatkan apabila Anda membuat suatu tujuan, sasaran, dan target dari apa yang Anda lakukan. Hal yang menyenangkan bisa Anda dapat juga apabila Anda menyukai dan mencintai sesuatu. Jadi, sukai dan cintai Alkitab Anda dan sukai dan cintai inti dari Alkitab, yaitu Yahweh, Elohim yang Maha Kuasa. Serta sukai dan cintai hukumnya, yaitu 10 hukum. Gantungkan masa depan kehidupan Anda pada Alkitab dan kebiasaan membaca, serta pada iman pada Yahweh dan melakukan hukumnya dengan konsisten dan antusias. 9. Praktekkan apa yang telah Anda pelajari dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengasihi Yahweh dan mengasihi sesama, dan kabarkan kebenaran ini kepada semua orang. Kemudian buat checklist ya sebagai bagian pengawasan mandiri Anda. Checklist mungkin berisi bacaan Alkitab harian. Apakah sudah dilakukan atau belum? Doa syafaat dan penyembahan harian pada Yahweh, melakukan hukumnya dengan benar, memberi perhatian kepada sesama, memberitakan Injil kebenaran baik lewat bertemu langsung, lewat internet, dan cara lainnya. Jangan fokus pada reward, tapi fokuslah pada menikmati prosesnya. Cari selalu alasan untuk Anda menyukai kebiasaan ini. Cari selalu alasan kenapa Anda mencintai membaca Alkitab. Cari selalu alasan kenapa Anda percaya pada Yahweh dan percaya untuk melakukan hukumnya. Jangan lupa doa dan tuntunan Roh Kudus setiap hari dan setiap saat. Terjemahan Alkitab. Alkitab diterjemahkan bukanlah artinya Alkitab dirubah. Alkitab tidak berubah. Mulai dari saat tulisan tersebut diilhamkan kepada nabi tertentu, hingga saat ini. Terjemahan mungkin bisa berubah-ubah sesuai update ejaan dan update tata bahasa dari terjemahan yang bersangkutan. Tapi isi Alkitab dari sumber aslinya tidaklah berubah. Bahkan salinan asli Alkitab mulai dari yang berbahasa Ibrani, Greka, Aramaik, tersimpan di beberapa tempat seperti Yerusalem, Roma, Inggris, dan Rusia. Maka Alkitab mempertahankan keasliannya dengan konsep yang berusaha dipertahankan kekristenan dan Yahudi. Yang berubah mungkin hanya tafsirannya.
Inilah yang harus diwaspadai para pribadi yang mau mencari kebenaran. Jangan sampai percaya fitnahan dan hujatan terhadap Alkitab. Ya, Alkitab itu nggak berubah. Hanya tafsirannya yang berbeda-beda sehingga banyak sekte-sekte ya atau pecahan-pecahan daripada agama-agama Kristen karena tafsiran yang berbeda tersebut. Tafsiran Alkitab. Tafsir artinya mengartikan satu kata atau kalimat atau hal lainnya. Alkitab adalah kumpulan tulisan dari para penulis Alkitab yang sebagian besar disebut nabi. Nabi artinya pembawa firman Yahweh. Sebagian penulis Alkitab adalah raja, hakim, imam, bahkan wanita Israel yang diilhami oleh Roh Kudus. Menafsirkan Alkitab artinya mengartikan tulisan-tulisan yang terdapat dalam Alkitab. Menafsirkan Alkitab wajib mengetahui latar belakang tulisan tersebut dengan baik dan benar. Menafsirkan Alkitab tidak akan benar tanpa tuntunan hikmat dari Roh Kudus. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Yahweh adalah permulaan hikmat dan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau takutnya kepada Tuhan bukan kepada Yahweh, bagaimana mungkin bisa mendapatkan hikmat yang benar? Terjemahan nama pribadi Yahweh inilah yang menjadi awal penyesatan yang terjadi di kalangan bangsa Yahudi dan kemudian diikuti oleh kekristenan. Ingat ya, Tuhan tidak sama dengan Yahweh. Manusia yang punya ide menerjemahkan dan menggantikan nama pribadi Yahweh dengan Lord atau Tuhan, terkutuklah dia. Karena terjemahan inilah penyesatan massal terjadi. Nama pribadi tidak mungkin diganti dengan jabatannya dalam terjemahan resmi. Ini menghilangkan makna sebenarnya dan itu mengaburkan arti sebenarnya. Ya. Jadi menghilangkan kepribadiannya, ya. Menghilangkan karakternya dengan mengganti namanya. Apalagi bagi Elohim semesta alam, ilah yang tidak kelihatan, dan kehadirannya hanya dilambangkan lewat namanya. Disinilah arti penting nama bagi Yang Maha Kuasa, untuk menguji keimanan umatnya, apakah mereka percaya kepadanya atau tidak, ya, semua lewat namanya. Jadi nama itu penting karena merupakan wujud dari eksistensi ilah yang maha kuasa yang hidup tersebut. Di kitab Perjanjian Lama kita lihat bagaimana Yahweh menaruh namanya di Bait Kudus di Yerusalem. Artinya dia hadir lewat namanya. Jadi arti namanya itu adalah eksistensinya. Maka mengganti namanya berarti menghilangkan eksistensinya atau kehadirannya. Tuhan atau Lord artinya penguasa atau pemilik. Di sini tidak dibedakan level kepemilikannya. Mulai dari pemilik warung, majikan, penjual jengkol, sampai pemilik jaringan hotel besar dan mewah, bisa dipanggil Tuan atau Lord. Sebenarnya kata Tuhan atau Tuan itu sama. Kata Tuhan itu ciptakan seorang Belanda untuk membedakan pemilik, itu seorang manusia, dengan pemilik dalam konteks ilahi. Dalam bahasa Inggris ini tidak dibedakan ya, sama saja Lord untuk ilahi dengan Lord untuk manusia. Namun masalahnya Tuhan di sini tidak membedakan antara Zeus, Baal, Asyatoret, dan ilah-ilah lainnya. Semua digolongkan Tuhan atau Lord. Jadi kata Lord atau Tuhan tidak secara spesifik menunjuk siapa ilahnya. Maka jika kita menyembah Tuhan di Alkitab, kita bisa saja menyembah Asytoret, Milkom, Kamos, Baal, dan ilah-ilah berhala lainnya. Mungkin kita berkilah bahwa Yang Maha Kuasa pasti tahu siapa yang kita sembah. Benarkah demikian? Jawabannya benar. Dia Maha tahu. Dia juga tahu bahwa bangsa Israel menyembah Baal, Asytoret, Kamos, Milkom, dan lain-lain itu tujuannya adalah menyembah Elohim semesta alam. Menyembah dia dengan cara yang berbeda. Dia juga tahu bukit-bukit pengorbanan yang dibuat Israel dan Yehuda adalah untuk menyembah dia.
Tetapi sekali lagi perintahnya jelas, ya, bahwa namanya Yahweh, bukan Milkom, Kamos, Esoret, Baal, dan yang lain. Jadi di Israel dianggap bersalah telah menyembahnya dengan nama-nama ilah asing tersebut. Juga perintahnya jelas bahwa namanya ditempatkan di Yerusalem, di Bait Kudus, tempat tabut perjanjian berada. Jadi jangan di bukit-bukit pengorbanan yang tinggi untuk menyembahnya pada zaman tersebut. Ya. Kalau sekarang, ya Yahweh kehadirannya hanya diwakil lewat Mesias, ya, anak tunggalnya, sehingga kita tidak perlu lagi menyembahnya satu tempat. Ya. Tapi dimanapun kita berada, kita bisa menyembahnya melalui nama Sang Mesias, yaitu Yahshua HaMashiach. Itu bedanya. Kalau zaman dulu sudah dikatakan bahwa di Yerusalem lah ditempatkan namanya. Tapi orang Israel dan Yehuda masih menyembah di bukit-bukit pengorbanan. Itu salah, tidak bisa diterima. Dan Israel serta Yehuda dianggap bersalah telah melakukan ritual penyembahan domba di bukit-bukit pengorbanan. Jadi menurut adalah lebih baik daripada membuat tafsiran untuk membela diri. 1 Samuel 15 ayat 22. Tapi jawab Samuel, apakah Yahweh, ya, di Alkitab ditulis Tuhan, itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Yahweh? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya. Jadi, jangan ganti namanya. Dia sudah katakan namanya Yahweh, ngapain kita perlu ganti? Ya. Itu hanya ajaran manusia. Lalu apa kata Yahweh? Keluaran 20 ayat 2. Akulah Yahweh, ya. Di Alkitab diganti Tuhan, huruf besar semua. Elohimmu diganti Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi sebelum dia mengucapkan 10 hukumnya, dia mengatakan dulu siapa dirinya, akulah Yahweh. Baru dia katakan 10 hukumnya. Ya, ayat Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Lalu ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Yahweh Elohimmu, adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat ke-6, tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Keluaran 27, jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jadi jelas, sebelum menjabarkan 10 hukum, Yahweh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, akulah Yahweh. Baru dia menyebutkan, jangan ada padamu ilah lain. Jadi artinya ilah lain itu yang bukan bernama Yahweh. Kemudian hukum kedua, jangan samakan dia dengan patung apapun, apalagi menyembah patung tersebut. Jadi menjadikan dia disamakan dengan patung. Hukum ketiga, jangan menyebut namanya dengan sembarangan. Artinya tentu saja sebutan lain, ya, sebutan apapun itu selain Yahweh dan gelarnya Elohim. Kenapa? Karena Yahweh akan memandang bersalah orang tersebut. Jadi jelas menyebut Yahweh dengan Tuhan akan dianggap bersalah. Walaupun dia tahu itu ditujukan untuk dirinya. Keluaran 23:13. Dalam segala hal yang kufirmankan kepadamu, haruslah kamu berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Jadi jangan sampai nama ilah lain kita sebut lewat mulut kita, karena kita akan dipandang bersalah oleh Yahweh. Yoel 2:32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh, di Alkitab diganti Tuhan, akan diselamatkan.
Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Yahweh. Dan setiap orang yang dipanggil Yahweh akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ayat ini dikutip oleh Rasul Petrus dalam Kisah 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru pada nama Yahweh, ya diganti Tuhan, akan diselamatkan. Rasul Paulus juga mengutip dalam Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru pada nama Yahweh diganti Tuhan akan diselamatkan. Berarti kita lihat betapa pentingnya namanya ya, nama Yahweh bagi ilah yang hidup, ilah semesta alam. Tafsir manusia lain yang menyimpang antara lain perubahan hari Sabat menjadi hari Minggu, Yahweh yang esa menjadi Trinitas, binatang haram dalam Imamat pasal 11 menjadi dihalalkan, hukum dianggap sudah tidak berlaku lagi, Mesias disembah gantinya Yahweh, 10 hukum diganti hukum kasih, iblis memberontak sebelum penciptaan manusia hanya perlu iman saja, tanpa perlu melakukan perbuatan baik, dan lain-lain. Semua ajaran ini adalah tafsiran manusia. Ya. Sekali lagi saya tegaskan, semua ajaran yang saya baca di atas ini adalah tafsiran manusia. Jadi, hati-hati dengan tafsiran manusia. Selidiki sendiri kebenaran agar Anda tidak tersesat dan melakukan dosa, dan upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Semua tafsiran di atas akan kita bahas dalam topik tersendiri. Sekarang pertanyaannya, apakah Alkitab masih relevan? Alkitab berisi pengajaran moral dan mengatur hubungan sosial serta sejarah penciptaan dan manusia pertama dan keturunannya. Jadi Alkitab masih relevan karena hukum moral dan aturan sosial pada dasarnya tidak mudah berubah dalam suatu komunitas. Untuk sejarah tentu saja menjadi informasi dan pelajaran bagi generasi umat manusia mendatang, sehingga tentu saja tetap relevan sepanjang masa. Konsep sains yang ada tertera di Alkitab juga terbukti dengan pembuktian sains secara ilmiah. Jadi jelas, Alkitab buku yang relevansinya berlaku sepanjang zaman, sepanjang peradaban manusia. Yang berubah adalah pola pikir dan keinginan manusia, sehingga kemajuan teknologi telah membuat mereka tidak percaya pada Yahweh. Karena lagi pula, sudah sangat jarang ada mukjizat campur tangan yang maha kuasa di abad modern ini. Jadi jelas Alkitab masih relevan ya. Yang berubah adalah manusia itu sendiri ya, dan peradabannya. Alkitab dan keselamatan. Keselamatan di sini artinya keselamatan dalam konteks iman, yaitu adanya kehidupan abadi berdasarkan iman yang dianut, di mana hasil penurutan aturan iman yang bersangkutan akan memperoleh keselamatan atau kehidupan abadi tersebut. Alkitab adalah salah satu tuntunan moral yang ada di antara sekian banyak tuntunan moral yang ada di dunia ini. Konsepnya hampir sama, yaitu penyembahan kepada suatu ilah, mematuhi aturannya, maka kehidupan kita di dunia akan diberkati, dan saat mati akan dibangkitkan untuk masuk ke dalam kehidupan yang abadi atau kekal. Kita telah melakukan pengujian untuk memeriksa apakah Alkitab adalah kebenaran. Di atas sudah kita mengujinya dan membuktikan bahwa Alkitab adalah kebenaran. Maka, sekarang hanya masalah iman. Apakah Anda percaya atau tidak? Ya, setelah Anda percaya, maka lakukan aturan dan hukum yang diminta. Tidak banyak aturan tersebut. Yang utama adalah 10 hukum. 10 hukum Yahweh. Hukum 1-4 tentang aturan untuk percaya pada Yahweh dan menyembahnya. Hukum 5-10 tentang kasih dan kebaikan kepada sesama manusia. Lakukan semuanya dengan konsisten, ya, dan keselamatan di dunia sekarang ini dan di dunia yang akan datang akan menjadi milik Anda dan saya. Jadi prosedurnya, pelajari Alkitab, selidiki Alkitab. Setelah Anda yakin ini adalah kebenaran, maka imani Alkitab. Jadikan Yahweh satu-satunya ilah atau Elohim yang Anda sembah. Sembah Dia terutama pada hari Sabat. Kemudian, berbuat baik dan adil kepada sesama manusia. Lalu bagaimana peran Mesias di sini?
kita akan kupas tuntas tentang Mesias, Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus pada pelajaran ke-9. Tugas Anda untuk menyelidiki apa yang sudah saya selidiki ini. Apakah benar atau tidak menurut sudut pandang Anda? Jika benar, imani. Jika tidak, leave it ya, atau tinggalkan saja. Simple toh. Mau info lebih lanjut? Hubungi saya. Anda mau terima kebenaran ini atau tidak? Itu sudah tanggung jawab Anda sendiri. Tanggung jawab saya adalah membawa pesan kebenaran ini sampai pada Anda. Soal memilih untuk mengimani atau tidak adalah hak dan tanggung jawab pribadi masing-masing. Namun perlu saya garis bawahi, saya tidak terikat pada salah satu sekte atau institusi agama apapun. Simpulan. 1. Alkitab adalah kumpulan buku kuno, tulisan para bapa, nabi, nabiah, raja, zaman sebelum Masehi dan awal Masehi. Alkitab ditulis oleh para penulis Alkitab yang berjumlah sekitar 52 orang. Dengan maksud terang kebenaran dan informasi kebenaran ini sampai kepada Anda dan saya. Sebelum Anda dan saya percaya pada Alkitab, Anda dan saya harus mengujinya sesuai petunjuk yang sudah saya berikan ini. Saya sendiri telah menguji Alkitab dan sampai pada kesimpulan bahwa kitab ini adalah benar-benar kebenaran. Yang keempat, jangan imani sesuatu tanpa Anda mempelajari dan meneliti dan mengujinya dengan seksama. Setelah Anda pelajari, teliti, dan uji, silakan Anda memutuskan apakah ini kebenaran atau tidak. Jika kebenaran, imani itu. Jika tidak, tinggalkan dan cari yang lain. Kelima, setelah Anda imani Alkitab, baca terus berulang-ulang seumur hidup dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari semua firman yang telah Anda imani. Yang keenam, kabarkan kebenaran ini ke seluruh muka bumi menjadi kesaksian bagi segala suku dan bahasa dan kaum, agar mereka pun mengenal kebenaran, mengenal Yahweh, mengenal hukum-hukumnya, mengenal Mesias yang diurapinya, dan mengenal sejarah manusia dengan benar. Ya, itulah inti pelajaran kita seri ke-6 ini, Alkitab dan Apokripa. Mari sama-sama selidiki ya, agar Anda benar-benar beriman kepada satu kitab suci yang benar. Karena kalau Anda mengimani yang salah, maka Anda memang benar-benar tidak pernah akan menemukan kebenaran. Semoga hal ini memotivasi kita semua untuk selalu terus menyelidiki kebenaran. Karena kalau kita tidak proaktif, maka kita tidak akan pernah menemukan kebenaran. Oke, ini seri pelajaran yang ke-6 ya. Seri pelajaran selanjutnya, yang ke-7, judulnya adalah Malaikat dan Setan. Ya, rencana pada Jumat malam 23 Oktober. Ya, saya harusnya ini jadwalnya 11 September. Tapi memang karena setiap saya live tidak pernah ada yang hadir ya. Namun saya tidak pernah berkecil hati, tidak ada pernah memperhatikan ya, paparan kebenaran saya ini. It's okay. Yang penting saya akan tetap menyebarkan ini ya. Dan siapapun yang tergerak untuk mendengarkannya, mempelajarinya, terpujilah Yahweh. Jadi ini sebenarnya sudah selesai pada tanggal 30 Oktober, namun kayaknya ini akan mundur ya, karena yang harusnya 11 September menjadi 23 Oktober. Baik, jangan lupa seri pelajaran ke-7 ya, mencari kebenaran dengan judul Malaikat dan Setan. Jumat depan rencana 23 Oktober 2020 jam 21 malam. Pendaftaran bisa dilakukan lewat sini. Jika Anda ada pertanyaan terkait seminar Koranen online ini, hubungi kami ya by WA kaum pembelajar dengan nomor telepon ini atau hubungi email kami di sini. Terima kasih. Yahweh kiranya memberkati.